Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bujana. Kali ini kita akan membahas soal-soal Assessment 1 halaman 13 sampai 15 pilihan ganda, yaitu bab 1 tentang sistem persamaan dan peridaksamaan linier, yaitu di buku Intan Pariwara Matematika kelas 10B. Berarti ini semester 2 ya. Langsung saja kita menuju ke contoh soal-soalnya. Assessment 1. Nomor 1. Salah satu penyelesaian persamaan linier 2x plus 3y sama dengan 9 adalah A 2,3, B 3,-1, C 4,2, D 5,-2, E 6,-1. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Nah, pertama-tama kita uji, kita substitusikan dari masing-masing pilihan ini ke rumusnya 2x plus 3y sama dengan 9. Yang pertama, substitusikan titik 2,3 ke dalam persamaan 2x plus 3y sama dengan 9. Langsung saja X dan Y-nya diganti 2 dan 3. 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 2, 4. 3 kali 3 adalah 9. 4 ditambah 9 adalah 13. 13 sama dengan 9 ini adalah salah. Karena mengapa kok salah? Karena ruas kiri dan ruas kanan tidak sama. Jadi untuk pilihan yang A ini salah ya. Untuk yang pilihan A itu adalah salah. Nah, yang ini salah. Lanjut kita yang kedua, yaitu pilihan yang B. Substitusikan titik 3-1 ke dalam persamaan 2x plus 3y sama dengan 9. Langsung saja X dan Y-nya kita ganti 3 dan min 1. 2 kali 3 ditambah 3 kali min 1 sama dengan 9. 2 kali 3 adalah 6, 3 kali min 1 adalah min 3 sama dengan 9. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ruas kanannya 9 karena ruas kanan dan kiri tidak sama, jadi yang pilihan yang kedua ini juga salah. Lanjut yang ketiga, yaitu substitusikan titik 4,2 ke dalam persamaan 2x plus 3y sama dengan 9. Langsung saja X dan Y-nya diganti 4 dan 2. 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 sama dengan 9. 2 kali 4 adalah 8, 3 kali 2, 6 sama dengan 9. 8 tambah 6 sama dengan 14, 9-nya turun. Ruas kiri dan ruas kanan ini tidak sama ya. Jadi yang ketiga pun juga salah. Yang C ini salah. Untuk yang keempat, yaitu substitusikan 5,-2 ke dalam persamaan 2x plus 3y sama dengan 9. Langsung saja X dan Y-nya diganti 5 dan min 2. 2 kali 5 ditambah 3 kali min 2 sama dengan 9. 2 kali 5, 10. 3 kali min 2, min 4 sama dengan 9. 10 kurangi 6 adalah 4. 9-nya turun. Nah, ini ruas kiri dan ruas kanan juga tidak sama. Berarti pilihan yang keempat ini salah. Nah, yang D ini juga salah. Salah ya yang D ini. Lanjut yang kelima. Substitusikan titik 6,-1 ke dalam persamaan 2x plus 3y sama dengan 9. Langsung saja X dan Y-nya diganti 6 dan min 1. 2 kali 6 ditambah 3 kali min 1 sama dengan 9. 2 kali 6 adalah 12. 3 kali min 1 adalah min 3 sama dengan 9. 12 dikurangi 3, 9. Ruas kanan juga 9. Nah, kedua ruas ini adalah sama nilainya 9. Jadi yang kelima ini benar ya. Jadi jawabannya yang 6,-1 yaitu pilihan jawabannya E. Sudah jelas ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Soal yang nomor 2. Diketahui sistem persamaan
linier 3x min 2y sama dengan 11 dan 2x plus 5y sama dengan 1. Penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah, nah ini boleh menggunakan eliminasi, substitusi, atau gabungan kedua-duanya. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Diketahui SPLDW berikut. 3x min 2y sama dengan 11, ini persamaan yang pertama. Yang kedua, 2x plus 5y sama dengan 1, ini persamaan yang kedua. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. 3x min 2y sama dengan 11. Nah ini karena kita mau mengeliminasi X-nya, koefisien X yang pertama dan kedua ini tidak sama, maka kita samakan. Yang pertama kita kalikan 2, jadinya 3x kali 2 sama dengan 6x, min 2y kali 2 adalah min 4y, 11 kali 2 adalah 22. Persamaan yang kedua, supaya ini menjadi 6, dikalikan 3, masing-masing sukunya dikalikan 3, jadinya 6x plus 15y sama dengan 3. Lalu kita kurangkan supaya x-nya 0 atau hilang. Min 4y min 15y sama dengan min 19y. 22 dikurangi 3 adalah 19. Jadi y-nya adalah 19 dibagi min 19, y sama dengan min 1. Substitusikan y min 1 ke dalam persamaan 2. Ke persamaan 2 boleh, ke persamaan 1 juga boleh. 2x plus 5y sama dengan 1. 2x ditambah 5, y-nya diganti min 1. 5 kali min 1 sama dengan 1. 2x min 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 6. Min 5-nya pindah ruas ke kanan, ditambahkan jadi 1 tambah 5 adalah 6. X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari SPLDW tersebut adalah 3, min 1. Nah 3, min 1 itu yang 3 min 1, maaf ini salah ya, seharusnya yang A. Nomor 2 itu jawabannya yang A, salah mencoret. Yang A. Lanjutnya kita ke nomor 3. Jika A dan B merupakan penyelesaian SPLDW, sebentar. Min 2x min 5/3 ditambah 4 min y per 5 sama dengan 3 dan 6 min x per 2 dikurangi 2y plus 4 per 4 sama dengan 7. Dengan A lebih dari B ya, jadi A-nya lebih besar dari B, maka nilai dari 5A dikurangi 7B adalah A min 20, B min 12, C 22, D 42, E 60. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Kita tuliskan persamaan yang pertama yaitu min 2x min 5/3 ditambah 4 min y per 5 sama dengan 3. Ingat 3 dan 5 ini KPK-nya 15. Jadi ruas kiri dan kanan itu dikalikan 15 untuk lebih mudah menyederhanakan. Jadi jadinya seperti ini. 5 kali min 2x min 5, ini dibagi ini kan dapatnya 5 ya, kita coret ini dapatnya 5 ini. Lalu 5 sama 15 ini disederhanakan jadinya 3 kali 4 min y sama dengan 15 kali 3 adalah 45. Menggunakan sifat distributif, 5 kali min 2x adalah min 10x. 5 kali min 5 min 25 ditambah 3 kali 4 adalah 12. 3 kali min y sama dengan min 3y sama dengan 45. Min 10x min 3y min 25 ditambah 12 adalah min 13 sama dengan 45. Min 10x min 3y, 13-nya dipindahkan ke ruas kanan, jadinya 58. 45 tambah 13 adalah 58. Jadi ini menghasilkan persamaan yang baru, yaitu kita anggap persamaan yang pertama. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, 6 min x per 2 dikurangi 2y plus 4 per 4 sama dengan 7. 2 dan 4 ini adalah KPK-nya 4, masing-masing ruas dikalikan 4 supaya memudahkan untuk menghitung.
ya. Jadinya 4 ini dan ini dicoretkan hasilnya 2. 2 kali 6 adalah 12. 2 kali min X adalah min 2X. Ini tetap ya, karena penyebutnya ini jika dicoret dengan ini adalah 1. Min 2Y. Ini disederhanakan. Difaktorkan dulu. 2, ini dapat 2, dikeluarkan 2-nya. Y plus 2. Ya, jika didistribusikan, sifat distribusi, maka menghasilkan 2 kali Y adalah min 2Y ditambah 4. Ini ya sama ya. Sama dengan 4 kali 7 adalah 28. Lalu 12 min 2X min 2Y min 4 sama dengan 28. Kita sederhanakan lagi, min 2X min 2Y, 12 dikurangi 4 adalah 8 sama dengan 28. Min 2X min 2Y sama dengan 20. 20 ini dari 28, 8-nya pindah ke ruas kanan dikurangi jadinya 20. Kita faktorkan, kita keluarkan min 2-nya ini ya. Min 2X min 2Y ini kan bisa difaktorkan dengan mengeluarkan min 2-nya. Min 2X dibagi min 2 adalah X. Min 2Y dibagi min 2 adalah plus Y, sama dengan 20. Nah, masing-masing ruas kiri dan kanan ini dibagi min 2. Min 2, X plus Y ini dibagi min 2 adalah tinggal X plus Y. 20 dibagi min 2 adalah min 10. Nah, ini persamaan yang kedua. Eliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Kita mau mengeliminasi persamaan 1 dan 2 dengan menghilangkan Y-nya. Yang atas ini min 3Y, yang bawah Y. Supaya sama-sama koefisiennya 3, maka yang atas ini dikalikan 1. Jadinya tetap min 10X min 3Y sama dengan 58. X plus Y sama dengan min 10Y, supaya ini menjadi 3Y dikalikan 3. Jadi setiap suku dikalikan 3. Jadinya 3X plus 3Y sama dengan min 30. Supaya Y-nya ini hilang, maka ditambahkan ya. Min 10X ditambah 3X adalah min 7X. 58 dikurangi 30 adalah 28. 28 dibagi min 7 sama dengan min 4. Jadi X-nya min 4. Substitusikan X min 4 ke dalam persamaan 2. X plus Y sama dengan min 10. Sama dengan X-nya diganti min 4 plus Y sama dengan min 10. Min 4 pindah ruas ke kanan, jadinya min 10 ditambah 4 sama dengan min 6. Jadi Y-nya min 6. Oleh karena A dan B merupakan penyelesaian SPLDV dan A lebih dari B, maka nilai A harus lebih besar. Jadi A-nya sama dengan min 4 dan B-nya min 6. Lalu kita hitung nilai 5A min 7B sama dengan 5 kali min 4 dikurangi 7 kali min 6. 5 kali min 4 adalah min 20. Min 7 kali min adalah plus 42. Min 20 ditambah 42 sama dengan 22. Jadi nilai 5A min 7B adalah 22. Pilihannya yang C. Ya, sudah jelas ya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nomor 4. Bu Rima membeli 5 kg beras dan 1 kg gula pasir dengan harga Rp71.000. Bu Tantri membeli 2 kg beras dan 3 kg gula pasir dengan harga Rp57.000. Bu Umi membeli 1 kg beras dan 2 kg gula pasir. Jika Bu Umi menyerahkan 1 lembar uang 50 ribuan, uang kembalian yang diterima Bu Umi sebesar A Rp12.000, B Rp16.000, C Rp22.000, D Rp30.000, E Rp34.000. Ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Misalkan X harga 1 kg beras, Y harga 1 kg gula pasir. Nah, untuk menyelesaikan soal cerita, dibiasakan untuk membuat pemisalan agar mudah dalam mengoperasikan. Dari persamaan tersebut diperoleh sistem persamaan berikut. 5X ditambah Y sama dengan 71.000 ini ya, dari kalimat ini.
Yang kedua, 2X plus 3Y sama dengan 57.000. Nah, ini boleh menggunakan eliminasi, boleh substitusi atau gabungan kedua-duanya. Kita eliminasi Y dari kedua persamaan. Kita lihat Y-nya ini koefisiennya belum sama, maka kita samakan. Yang 5X ditambah Y sama dengan 71 ini biar sama dikalikan 3, jadinya 15X ditambah 3Y sama dengan 213.000. Yang persamaan 2 ini tetap karena sudah 3Y ini ya, jadinya dikalikan 1, jadinya 2X ditambah 3Y sama dengan 57.000. Supaya Y-nya ini 0 maka dikurangkan, jadinya 15X dikurangi 2X sama dengan 13X. 3Y dikurangi 3Y sama dengan 0. 213.000 dikurangi 57.000 sama dengan 156.000. Untuk mendapatkan X, maka 156.000 dibagi 13 hasilnya adalah 12.000. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya. Selanjutnya, substitusikan X 12.000 ke dalam persamaan 5X plus Y sama dengan 71.000. Boleh ke persamaan yang pertama, boleh ke persamaan yang kedua, bebas. Ya, 5X ditambah Y sama dengan 71.000. 5 kali 12.000 sama dengan Y ditambah Y sama dengan 71.000. 60.000 ditambah Y sama dengan 71.000. Y sama dengan 71.000 dikurangi 60.000 sama dengan 11.000. X dan Y-nya sudah kita dapat. Dengan demikian, X ditambah 2Y sama dengan 12.000 ditambah 2 kali 11.000 sama dengan 12.000 ditambah 22.000 sama dengan 34.000. Jumlah uang yang harus dibayarkan Bu Umi sebesar 34.000. Nah, berapa kembaliannya? Bu Umi membayar dengan 1 lembar uang 50 ribuan senilai dengan 50.000, sehingga uang kembalian Bu Umi sebesar 50.000 dikurangi 34.000 sama dengan 16.000 ya. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal ke nomor 5. Diberikan SPLTV sebagai berikut. Ini ada 3 variabel ya. Nilai 2A min B ditambah 5C adalah, langsung kita ke penyelesaiannya. Persamaannya ada 3. Kita mau mengeliminasi C dari persamaan 1 dan 2. 3A min B plus 2C sama dengan 16, ini dikalikan 1, jadi hasilnya tetap 3A min B plus 2C sama dengan 16. Untuk persamaan yang kedua yaitu 2A plus B plus C sama dengan 1, kita kalikan 2, sama dengan 4A plus 2B plus 2C sama dengan 2. Lalu kita kurangkan supaya C-nya ini 0. 3A dikurangi 4A sama dengan min A. Min B dikurangi 2B sama dengan min 3B sama dengan 16 dikurangi 2 adalah 14. Ini adalah persamaan yang keempat ya. Eliminasi C dari persamaan 2 dan 3. Ingat 2 dan 3. Karena C-nya sudah sama jadi tidak perlu dikalikan, langsung dihitung, dikurangkan. 2A dikurangi 4A sama dengan min 2A. B dikurangi min 2B sama dengan plus 3B. C-nya 0. 1 dikurangi 18 hasilnya adalah min 17. Ini adalah persamaan yang ke-5. Selanjutnya eliminasi B dari persamaan 4 dan 5. Min A min 3B sama dengan 14. 2A min 2A plus 3B sama dengan min 17. Supaya B-nya hilang maka ditambahkan ya, bukan dikurangi loh. Min 2A ditambah min 2A sama dengan min 3A. Min 3B ditambah 3B itu 0. 14 ditambah min 17 itu min 3. A-nya jadi min 3 dibagi min 3, A-nya sama dengan 1. Substitusikan A sama dengan 1 ke dalam persamaan 4. Min A min 3B sama dengan 14. Min 1 min 3B sama dengan 15.
min 3B sama dengan 15. 15 ini didapat dari 14 ditambah 1 ya, pindah ruas ke sini. B sama dengan min 15 dibagi 15 dibagi min 3 sama dengan min 5. Ini yang B. A sudah didapat, B sudah didapat, tinggal kita menghitung C-nya. Substitusikan A sama dengan 1 dan B sama dengan 5 ke dalam persamaan 1. Persamaan 1 tadi ini ya. 3A min B plus 2C sama dengan 16. 3 kali 1 dikurangi min 5 ditambah 2C sama dengan 16. 3 ditambah 5 sama dengan 2C sama dengan 16. 2C sama dengan 16, 3 tambah 5 tadi kan 8, pindah ke kiri jadinya min 8. 16 dikurangi 8 hasilnya 8. C sama dengan 8 dibagi 2 yaitu 4. A, B, C-nya sudah kita dapatkan, tinggal menghitung yang 2A dikurangi B ditambah 5C sama dengan 2 kali 1 dikurangi min 5 ditambah 5 kali 4 sama dengan 2 ditambah 5 ditambah 20 sama dengan 27. Jadi nilai 2A min B ditambah 5 adalah 27. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 6. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. 4x min y ditambah 3z sama dengan y min 2y plus 19. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua ini ya. Persamaan yang ketiga, nilai x min 5y ditambah 2z adalah disuruh menghitung x min 5y plus 2z. Langsung kita menuju ke penyelesaiannya. Penyelesaian. Diketahui SPLTV berikut. Nah ini yang suku sejenisnya kita hitung, kita sederhanakan dulu ya. 4x min y ditambah 3z sama dengan y min 2z ditambah 19. 4x-nya tetap, min y, y-nya ini pindah ke kiri jadinya min y sama dengan min 2y. 3z ditambah 2z adalah 5z sama dengan 19. Dihasilkan persamaan yang pertama dalam bentuk baru. Yang kedua, 2x plus 4y min 70 sama dengan min x plus 3y min 8y sama dengan 10. Kita sederhanakan dulu. 2x ini pindah ruas jadinya adalah ditambah x. 2x ditambah x adalah 3x. 4y ini 3y-nya di kanan pindah ke kiri berarti 4y min 3y adalah plus y. Terus z-nya ini pindah ke kiri jadinya plus z. 60 ini didapat dari min 10, 70, min 70 ini pindah ke kanan jadinya min 10 plus 70 hasilnya adalah 60. Ini persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang ketiga yaitu y plus 5z ditambah 7 sama dengan min 5x min 2y plus 4z. 5x ini pindah ke kiri jadinya plus 5x y terus min 2y pindah ke kiri hasilnya ditambahkan jadi 3y 5z ini 5z dikurangi ini pindah ke kiri 4z sama dengan z. 7 pindah ke kiri jadinya min 7. Ini persamaan yang ketiga. Sudah didapatkan persamaan yang paling sederhana ini, baru kita mau mengoperasikannya. Boleh pakai eliminasi substitusi atau gabungan antara eliminasi dan substitusi. Eliminasi y dari persamaan 1 dan 2. 4x min 2y plus 5z sama dengan 19. Ini tidak usah dikalikan atau bisa juga dikalikan 1 karena tetap ya. 4x min 2y plus 5z sama dengan 19. Nah, yang kedua ini karena y-nya 1 jadi dikalikan 2. Jadinya 6x plus 2y plus 6z sama dengan 120. Ditambah ya, karena ini min dan plus supaya jadinya ditambah. 4x ditambah 6x 10x min 2y ditambah 2y itu 0. 5z ditambah 16z itu 21z. 19 ditambah 120 adalah 139. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya, eliminasi y dari persamaan 2 dan 3.
3X plus Y ditambah 8Z sama dengan 60. Ini dikalikan 3 ya, supaya Y-nya itu sama dengan persamaan yang ketiga. Sama dengan 9X ditambah 3Y ditambah 24Z sama dengan 180. Untuk persamaan yang ketiga ini tidak usah ya, tetap ini jadinya 5X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan min 7. Supaya Y-nya ini hilang maka dikurangkan. 9X dikurangi 5X adalah 4X. 3Y dikurangi 3Y 0, 24Y dikurangi Z adalah 23Z plus ya. 180 dikurangi min 7, jadinya min ketemu min adalah plus, jadinya 187. Ini persamaan yang ke-5. Selanjutnya eliminasi X dari persamaan 4 dan 5. 10X ditambah 21Z sama dengan 139, ini dikalikan 2. Jadinya 20X ditambah 42Z sama dengan 278. Untuk yang kelima, 4X ditambah 23Z sama dengan 187 kali 5. Jadinya 20X ditambah 115Z sama dengan 935. Supaya X-nya 0 maka dikurangkan. 20X dikurangi 20X itu 0. 42Z dikurangi 115Z itu min 73Z. 278 dikurangi 935 itu min 657. Z 650 min 657 dibagi min 73 hasilnya adalah 9. Z nya sudah diperoleh yaitu 9. Selanjutnya substitusikan Z sama dengan 9 ke dalam persamaan 4. 10X ditambah 21Z sama dengan 136. 10X ditambah 21 kali 9 sama dengan 139. 10X ditambah 189 sama dengan 139. 10X sama dengan, ini dipindah ruas ya, 139 dikurangi min, dikurangi 189 sama dengan min 50. X sama dengan min 50 dibagi 10, X sama dengan min 5. Z dan X-nya sudah diperoleh, tinggal kita menghitung Y-nya. Substitusikan X sama dengan min 5 dan Z sama dengan 9 ke dalam persamaan 1. 4X min 2Y ditambah 5Z sama dengan 19. 4 kali min 5 dikurangi 2Y ditambah 5 kali 9 sama dengan 19. 4 kali min 5 min 20, min 2Y ditambah 45 sama dengan 19. Min 2Y sama dengan min 6. Min 6 ini diperoleh dari 9, ini min 20 ditambah 45 kan 25. 25 ditambah, dipindah ruaskan menjadi min 25. 19 dikurangi 25 adalah min 6. Y-nya min 6 dibagi min 2 adalah 3. Y-nya sudah diperoleh, baru kita menghitung. Dengan demikian, X min 5Y ditambah 2Z sama dengan 5 dikurangi 5 kali 3 ditambah 2 kali 9. Min 5, min 15 ditambah 18 sama dengan min 2. Jadi nilai X min 5Y ditambah 2Z adalah min 2. Jadi hasilnya yang C. Lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu 7. Nomor 7. Diketahui sistem persamaan 3 variabel berikut. Ini ada 3 persamaan dalam bentuk pecahan ya. Disuruh mencari HP-nya. Langsung saja. Misalkan kita buat pemisalan dulu biar mudah untuk mengoperasikan. P sama dengan 1/X plus 2, Q-nya 1/Y plus 1, dan R-nya 1/Z min 1. Sistem persamaan tersebut dapat ditulis menjadi, persamaan yang barunya menjadi min 4P ditambah 4Q ditambah 9R sama dengan min 16. Ini yang pertama. Yang kedua, 8P min 6Q ditambah 3R sama dengan 4. Ini yang kedua. 2P ditambah Q min 3R sama dengan 1. Ini yang ketiga. Barulah kita operasikan.
eliminasi persamaan 1 dan 2. Min 4P ditambah 4Q ditambah 9R sama dengan min 6. Kita lihat P-nya ini kan belum sama ya. Yang satu min 4, yang satu 8. Supaya sama menjadi 8-nya yang atas dikalikan 2. Min 8P ditambah 8Q ditambah 18R sama dengan min 12. Yang bawah karena tetap jadi dikalikan 1 ya. Jadinya 8P min 6Q ditambah 3R sama dengan 4. Ditambahkan supaya P-nya ini 0. Min 8P ditambah 8P sama dengan itu 0. Jadi tidak usah ditulis. 8Q ditambah min 6Q adalah 2Q. 18R ditambah 3R adalah 21R sama dengan min 12 ditambah 4 itu min 8. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi P dari persamaan 1 dan 3 ya. P dari persamaan 1 dan 3 dilihat koefisiennya ini min 4, ini 2 belum sama. Jadi yang atas ini tidak usah diubah, cukup dikalikan 1 saja supaya tetap. Jadinya min 4P ditambah 4Q ditambah 9R sama dengan min 6. Persamaan yang ketiga ini 2P ini supaya menjadi 4 maka dikalikan 2. Jadinya 4P ditambah 2Q min 6R sama dengan 2. Supaya P-nya 0 maka harus ditambah. Jadinya min 4P ditambah 4P adalah 0. Tidak ditulis. 4Q ditambah 2Q itu 6Q. 9R ditambah min 6R itu adalah 3R. Sama dengan min 4 ditambah 2 itu min 6 ditambah 2 adalah min 4. Ini persamaan yang kelima. Eliminasi Q dari persamaan 4 dan 5. Diperhatikan Q-nya yang atas 2, yang bawah 6. Supaya sama, maka yang atas dikalikan 3. Hasilnya 6Q ditambah 63R sama dengan min 24. Yang bawah ini karena tetap cukup dikalikan 1. Jadinya 6Q ditambah 3R sama dengan min 4. Supaya Q-nya ini 0, maka harus dikurangkan. Jadinya 6Q dikurangi 6Q adalah 0. Tidak usah ditulis. 63R dikurangi 3R adalah 60R sama dengan min 24 dikurangi 4 adalah min 20. R sama dengan min 20 dibagi 60 adalah min 1/3. Kita sudah mendapatkan nilai R-nya. Substitusikan R min 1/3 ke dalam persamaan 5. Persamaan 5 itu yang ini ya. 6Q ditambah 3R sama dengan min 4. 6Q ditambah 3 kali min 1/3 sama dengan min 4. Jadinya 6Q min 1 sama dengan min 4. 6Q sama dengan min 3. Q sama dengan min 3 dibagi 6 adalah min 1/2. R dan Q-nya sudah diperoleh. Selanjutnya, substitusikan Q min setengah dan R min 1/3 ke dalam persamaan 1. Min 4P ditambah 4Q ditambah 9R sama dengan 6. Min 4P ditambah 4 kali min setengah ditambah 9 kali min 1/3 sama dengan min 6. Jadinya min 4P min 2. 4 kali min setengah adalah min 2. 9 kali min 1/3 adalah min 3 sama dengan 6. Min 4P sama dengan min 1. Karena ini min 5 dipindah 2 adalah plus 5. Jadi min 6 plus 5 adalah min 1. P sama dengan min 5, min 1 dibagi min 4 adalah 1/4. Selanjutnya, ingat kembali bahwa P adalah 1/X plus 2. Q adalah 1/Y plus 1. R sama dengan 1/Z min 1. Sehingga P sama dengan 1/X plus 4. P-nya diganti 1/4 sama dengan 1/X plus 2 dikalikan silang seperti ini ya. Jadinya 1 kali X plus 2 tetap X plus 2. 4 kali 1 adalah 4. X sama dengan 4 dikurangi 2. X-nya dapat 2. Selanjutnya, Q sama dengan 1/Y plus 1. Q-nya diganti tadi min setengah sama dengan 1/Y plus 1. Dikalikan silang. Ini dengan ini dengan ini. Y plus 1
sama dengan min 2. Y sama dengan satunya pindah ke kanan, jadinya min 2 dikurangi min 1 adalah min 3. Y-nya dapat min 3. R-nya adalah 1 per Z min 1. R-nya min 1 per 3 sama dengan 1 per Z min 1. Dikalikan silang. Z min 1 sama dengan min 3. Z sama dengan min 3 ditambah 1 pindah ruas ya. Jadinya Z sama dengan min 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 min 3 min 2. Jadi jawabannya tadi yang E ya. Lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan sistem persamaan linear 3 variabel ini persamaannya. Jika himpunan penyelesaian setiap persamaan tersebut adalah min 2, min 3, 4, nilai 3A plus 7B min C adalah, kita hitung langsung ke penyelesaiannya. Diketahui penyelesaian sistem persamaan tersebut adalah min 2, min 3, 4. Substitusikan X min 2, Y min 3, dan Z 4 ke dalam persamaan 1, 2, dan 3. Disubstitusikan, dimasukkan terlebih dahulu ya. X plus 5Y ditambah 2Z sama dengan min A min B min C. X, Y, Z-nya diganti ya. Min 2 ditambah 5 kali min 3 ditambah 2 kali 4 sama dengan min A min B min C. Jadinya min 2 ini min 15, min 2 min 15 adalah min 17, min 17 ditambah 8 adalah min 9. Jadinya min A min B min C sama dengan min 9. 3X min Y plus 4Z sama dengan 5A plus B. 3 kali min 2 min 3 ditambah 4 kali 4 sama dengan 5A plus B. 3 kali min 2 adalah min 6. Min ketemu min adalah plus. Jadi min 6 ditambah 3 adalah 9. Ditambah 4 kali 4 adalah 16. Min 6, ini min dia tadi. Min 6 ditambah 3 adalah min 3. Min 3 ditambah 16 adalah 13 ya, cocok ya ini. Jadi 5A ditambah B adalah 13. Selanjutnya 2X ditambah Y ditambah 5Z sama dengan 6A plus 1. 2X kali min 2 ditambah min 3 ditambah 5 kali 4 sama dengan 6A ditambah 1. 2 kali min 2 adalah min 4 plus ketemu min adalah min 3. Min 4 min 3 adalah min 7 ditambah 20. Min 7 ditambah 20 adalah 13. Jadi 6A ditambah 1 sama dengan 13. 6A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi ini adalah 2. Substitusikan A sama dengan 2 ke dalam persamaan 5A plus B sama dengan 13 ya. 5 kali 2 ditambah B sama dengan 13. 10 ditambah B sama dengan 13. B sama dengan 3. Substitusikan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 ke dalam persamaan min A min B min C sama dengan min 9. Min A min B min C sama dengan min 9. Min 2 min 3 min C sama dengan min 9. Min 5 min C sama dengan min 9. Min C sama dengan ini pindah ruas jadinya min 4. C sama dengan min 4. Dengan demikian 3A ditambah 7B min C sama dengan 3 kali 2 ditambah 7 kali 3 min 4. 3 kali 2 6, 7 kali 3 21 dikurangi 4. 6 tambah 21 adalah 27 dikurangi 4 adalah 23. Jadi jawabannya adalah 23 yaitu yang B. Selanjutnya ke nomor 9. Uang adinda Rp40.000 lebih banyak dari uang binari, ditambah 2 kali uang Cindy. Jumlah uang adinda, binari, dan Cindy Rp200.000. Selisih uang binari dan Cindy Rp10.000. Jika uang binari lebih banyak daripada uang Cindy dan banyak uang adinda,
binari dan sindi berturut-turut dinyatakan dengan P, Q, R. SPLTV yang menggambarkan permasalahan tersebut disuruh mencari model matematikanya ya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Kita perhatikan, kita teliti kalimat-kalimatnya. Uang adinda 40.000 lebih banyak dari uang binari ditambah 2 kali uang sindi, maka adinda ya, adinda tadi apa? Adinda berarti P sama dengan 40.000 lebih banyak dari uang binari ditambah 2 kali uang sindi, berarti ditambah Q plus 2R. Supaya menghasilkan persamaan yang bagus, maka P, Q-nya pindah ke kiri, P min Q min 2R sama dengan 40.000. Ini persamaan yang pertama. Kalimat selanjutnya kita teliti dulu. Jumlah uang adinda, binari, dan sindi 200.000 rupiah. Maka ini mudah, tinggal menjumlahkan P ditambah Q ditambah R sama dengan 200.000. Kalimat yang ketiga, uang binari lebih banyak daripada uang sindi dan selisih uang binari dan sindi Rp 10.000, maka Q min R adalah 10.000 ya, karena selisihnya 10.000. Dengan demikian diperoleh SPLTV sebagai berikut. P min Q min 2R sama dengan 40.000, P plus Q plus R sama dengan 200.000, Q min R sama dengan 10.000. Jadi SPLTV yang menggambarkan permasalahan tersebut adalah pilihan D, jadi yang D. Ke nomor 10. Bu Sari mempunyai uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Jumlah uang tersebut 170.000 rupiah. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Lembar uang pecahan 20 ribuan 2 kali lembar uang pecahan 5 ribuan. Jika X menyatakan banyak lembar uang 5 ribuan, Y menyatakan banyak lembar uang 10 ribuan, dan Z menyatakan banyak lembar uang 20 ribuan, SPLTV yang menyatakan hubungan uang tersebut adalah, kita disuruh mencari kalimat matematikanya atau persamaannya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui X banyak lembar uang 5 ribuan, Y banyak lembar uang 10 ribuan, dan Z banyak lembar uang 20 ribuan. Kita lihat jumlah uang tersebut 170.000 rupiah, sehingga diperoleh persamaan 50X ditambah 10.000 Y ditambah 20.000 Y sama dengan 170.000 ya. Lalu disederhanakan, masing-masing dibagi 5.000, hasilnya X ditambah 2Y ditambah 4Y sama dengan 34. Ini persamaan yang pertama. Kalimat yang kedua, lembar uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 6 ditambah X karena lebih banyak ya, lebih banyak daripada 5 ribuan. Sehingga jika diubah X min Y sama dengan min 6. 6-nya pindah ruas ya. Ini persamaan yang kedua. Kalimat yang ketiga, lembar uang pecahan 20 ribuan 2 kali lembar uang pecahan 5 ribuan. Sehingga diperoleh persamaan Z sama dengan 2X. Ya, jika dijadikan persamaan yang lebih bagus, 2X min Z sama dengan 0. Ini persamaan yang ketiga. Jadi SPLTV yang menyatakan hubungan uang tersebut adalah X ditambah 2Y ditambah 4Y sama dengan 34, X min Y sama dengan min 6, dan 2X min Z sama dengan 0. Maka pilihannya yaitu yang B. Lanjut ke soal nomor 11.
Harga 2 kg jeruk dan 3 kg apel adalah Rp69.000. Harga 1 kg jeruk, 2 kg apel, dan 1 kg manggis adalah Rp50.000. Harga 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 3 kg manggis adalah Rp63.000. Bu Fia membeli 3 kg jeruk, 1 kg apel, dan 2 manggis. Jika Bu Fia menyerahkan uang 2 lembar 50 ribuan, uang kembaliannya sebesar ... Disuruh menghitung uang kembaliannya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Misalkan X sama dengan harga 1 kg jeruk, Y harga 1 kg apel, Z harga 1 kg manggis. Dari permasalahan tersebut diperoleh SPLTV berikut ini kalimat matematikanya ya berdasarkan soal ini. Jadinya 2X ditambah 3Y sama dengan 69.000, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000, 2X plus Y ditambah 3Z sama dengan 63.000. Ada 3 persamaan. Eliminasi Z dari persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dikalikan 3 sehingga menghasilkan 3X min 6Y ditambah 3Y sama dengan 150.000. Untuk yang persamaan ketiga ini dikalikan 1, 2X ditambah Y ditambah 3Y sama dengan 63.000, lalu dikurangkan. 3X dikurangi 2X adalah X, 6Y dikurangi Y adalah 5Y, 3Z dikurangi 3Z 0, 150.000 dikurangi 63.000 adalah 87.000. Ini persamaan yang keempat. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 4. Persamaan satunya tetap dikalikan 1 saja. 2X plus 3Y sama dengan 69.000. Yang persamaan keempat dikalikan 2 hasilnya 2X plus 10Y sama dengan 174.000. Untuk menghilangkan X ini maka dikurangkan 2X dikurangi 2X adalah 0, 3Y dikurangi 10Y adalah min 7Y, 69 dikurangi 174 adalah min 105. Y sama dengan min 105.000 dibagi min 7 hasilnya adalah Y 15.000. Substitusikan Y 15.000 ke dalam persamaan 1. 2X ditambah 3Y sama dengan 69.000. 2X ditambah 3 kali 15.000 sama dengan 69.000. 2X ditambah 45.000 sama dengan 69.000. 2X sama dengan 69.000 dikurangi 45.000 adalah 24.000. X sama dengan 24.000 dibagi 2 adalah 12.000. X dan Y-nya sudah didapat, tinggal menghitung Z-nya. Substitusikan X 12.000 dan Y 15.000 ke dalam persamaan 2. Jadi X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 50.000. 12.000 ditambah 2 kali 15.000 ditambah Z sama dengan 50.000. Ini 12.000 ditambah 2 kali 15.000 adalah 30.000. 12.000 ditambah 30.000 adalah 42.000. Ditambah Z sama dengan 50.000. Z sama dengan 50.000 dikurangi 42. Z sama dengan 8.000. Lalu kita hitung belanjanya Bu Fia tadi, yaitu 3X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 3 kali 12.000 ditambah 15.000 ditambah 2 kali 8.000 sama dengan 36.000 ditambah 15.000 ditambah 16.000 sama dengan 67.000. Uang kembaliannya yaitu 100.000 dikurangi 67.000 sama dengan 33.000. Jadi kembaliannya 33.000, ini yang D. Lanjut ke soal nomor 12. 12 ini termasuk soal HOTS. 3 tahun lalu jumlah usia Alia, Irham, dan Fahri adalah 33 tahun. Sekarang usia Alia 2 tahun kurang dari usia Irham. Sedangkan jumlah usia Irham dan Fahri 30 tahun. Jika sekarang 2022, Alia lahir pada ... Langsung saja kita ke penyelesaiannya.
Misalkan X usia Alia sekarang, Y usia Ilham sekarang, Z usia Fahri sekarang. Dari permasalahan tersebut diperoleh persamaan-persamaan berikut. X min 3 ditambah Y min 3 ditambah Z min 3 sama dengan 33.000 ya. 33 maaf. Ini jumlah umurnya 3 tahun yang lalu ya, berarti 3 tahun yang lalu ini masing-masing umur dikurangi 3 ya. X dikurangi 3, Y juga dikurangi 3, Z dikurangi 3 sama dengan total semuanya ini karena jumlah yaitu 33. Kita hitung X min Y, X plus Y plus Z min 9 dari ini min 3 min 3 min 3 min 9 sama dengan 33. Min 9 nya pindah ke kanan jadinya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 42. Ini persamaan yang ke-1. Yang kedua, X karena tadi usia Alia 2 tahun kurang dari usia Ilham jadinya X sama dengan Y min 2. Ini persamaan yang kedua. Yang ketiga, Y ditambah Z sama dengan 30. Substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 42. X-nya diganti Y min 2 ditambah Y ditambah Z sama dengan 42. Jadinya 2Y ditambah Z min 2 pindah ke kanan jadinya 42 ditambah 2 dan 44. Ini adalah persamaan yang keempat. Eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4 karena Z-nya jumlahnya koefisiennya sudah sama, tidak perlu dikalikan lagi. Jadi Y ditambah Z sama dengan 30, 2Y ditambah Z sama dengan 44. Kita kurangkan Y dikurangi 2Y adalah min Y sama dengan Z kurang Z 0. 30 dikurangi 44 adalah min 14. Y sama dengan min 14 dibagi min 1 hasilnya 14. Substitusikan Y sama dengan 14 ke dalam persamaan 2. Ini persamaan 2-nya ya. X sama dengan Y min 2 sama dengan 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Kita hitung Z-nya. Sekarang tahun 2022 sehingga tahun lahir Alia adalah 2022 dikurangi 12 sama dengan 2010. Jadi Alia lahir pada tahun 2010 ya. Jadi jawabannya yang C. Untuk soal nomor 13. Printer A mampu mencetak X lembar dokumen dalam 1 menit. Printer B mampu mencetak Y lembar dokumen dalam 1 menit. Printer C mampu mencetak Z lembar dokumen dalam 1 menit. Jika printer A dan B digunakan bersamaan selama 1 menit, dihasilkan dokumen sebanyak 34 lembar. Jika printer A dan C digunakan bersamaan dalam waktu 1 menit, dihasilkan dokumen sebanyak 28 lembar. Jika printer B dan C digunakan bersamaan dalam waktu 1 menit, dihasilkan dokumen sebanyak 26 lembar. Jika printer A, B, dan C digunakan bersamaan waktu 3,5 menit, dokumen yang dihasilkan sebanyak titik. Disuruh menghitung jumlah dokumen yang dihasilkan dalam waktu 3,5 menit. Langsung saja ke penyelesaiannya. Diketahui X banyak lembar dokumen yang dihasilkan printer A dalam 1 menit, Y banyak lembar dokumen yang dihasilkan printer B dalam 1 menit, Z banyak lembar dokumen yang dihasilkan printer C dalam 1 menit. Dibuat pemisahan dulu agar lebih mudah menghitungnya. Dari permasalahan tersebut diperoleh X ditambah Y sama dengan 34, X ditambah Z sama dengan 28, Y ditambah Z sama dengan 26. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Kita kurangkan ya supaya X-nya 0. Jadi Y min Z sama dengan 6. 34 kurangi 28 adalah 6. Ini adalah persamaan yang keempat. Eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. Langsung saja. Y plus Z sama dengan 26. Y min Z sama dengan 6. Ditambah ya supaya Z-nya ini 0. Jadi Y ditambah Y adalah 2Y sama dengan 32. 32 dibagi 2 adalah 16. Y-nya didapat 16.
X ditambah Y ditambah Z sama dengan, kita ubah Y-nya dipindah ke 8, Y menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. X ditambah Z, Y-nya 16, X ditambah Z ini dari persamaan 2 sudah diketahui yaitu jumlahnya 28, jadinya 16 ditambah 28 adalah 44. Disimpulkan bahwa jika printer A, B, dan C digunakan bersamaan dalam waktu 1 menit, akan dihasilkan dokumen sebanyak 44 lembar. Dengan demikian, dalam 3,5 menit dihasilkan dokumen sebanyak 3,5 kali 44 sama dengan 154 lembar. Jadi dokumen yang dihasilkan sebanyak 154 lembar. Jadi jawabannya yang E. Lanjut ke soal nomor 14. Di toko A, alat tulis sarana cendekia tersedia 3 jenis buku tulis. Satu buku tulis jenis ketiga berisi 26 halaman lebih banyak daripada satu buku tulis jenis pertama. Buku tulis jenis pertama dan 5 buku tulis jenis kedua mempunyai 254 halaman. 3 buku tulis jenis kedua dan 4 buku tulis jenis ketiga mempunyai 254 halaman. Jika Ella ingin membeli buku dengan jumlah halaman paling sedikit 200 lembar, buku yang dapat ia beli adalah titik-titik. Ini soal cerita juga. Langsung saja ke penyelesaiannya. Misalkan X jumlah isi setiap buku tulis jenis pertama, Y jumlah isi setiap buku tulis jenis kedua, Z jumlah isi setiap buku tulis jenis ketiga. Satu buku tulis jenis ketiga berisi 26 halaman lebih banyak daripada satu buku tulis jenis pertama, sehingga diperoleh persamaan Z sama dengan X plus 26. Selanjutnya, 2 buku tulis jenis pertama dan 5 buku tulis jenis kedua mempunyai 254 halaman, sehingga diperoleh persamaan 2X ditambah 5Y sama dengan 254. 3 buku tulis jenis kedua dan 4 buku tulis jenis ketiga mempunyai 254 halaman, sehingga diperoleh 3Y ditambah 4Z sama dengan 346. Ini persamaan yang ketiga. Substitusikan persamaan 1 ke dalam persamaan 3. Jadi 3Y ditambah 4Z sama dengan 346. 3Y ditambah 4 kali X plus 26 sama dengan 346. 3Y sama dengan 4X ditambah 104 sama dengan 346. 4X ditambah 3Y sama dengan, ini dipindah ya, jadi 346 dikurangi 104 adalah 242. Ini persamaan yang keempat. Eliminasi Y dari persamaan 2 dan 4. Yang kedua ini dikalikan 2 ya, supaya nanti X-nya ini koefisien X-nya sama. Jadinya 4X ditambah 10Y sama dengan 508. Yang keempat ini tetap, sehingga dikalikan 1 jadinya 4X ditambah 3Y sama dengan 242. Supaya X-nya 0 maka dikurangkan. 10Y dikurangi 3Y adalah 7Y. 508 dikurangi 242 adalah 266. Y sama dengan 266 dibagi 7 adalah 38. Substitusikan Y sama dengan 38 ke dalam persamaan 2. 2X ditambah 5Y sama dengan 254. 2X ditambah 5 kali 38 sama dengan 254. 2X sama dengan 190 sama dengan 2X ditambah 190 ditambah 254. Dipindah ruas 190 jadi min ya, dari 2X sama dengan 64. X sama dengan 64 dibagi 2 adalah 32. Substitusikan X 32 ke dalam persamaan 1.
Y sama dengan X plus 26 sama dengan 32 ditambah 26 sama dengan 58. Dari pilihan A, yang A ini kita cek diperoleh 5Y. Kenapa kok 5Y? Karena 5 buku tulis jenis kedua. Jenis kedua kan adalah Y. 5Y sama dengan 5 kali 38 sama dengan 190. Kurang dari 200 sehingga tidak memenuhi, jadi yang A salah. Dari pilihan B diperoleh 3Y sama dengan 3 kali 58 sama dengan 174. 174 ini kurang dari 200 sehingga tidak memenuhi. Yang C, dari pilihan C diperoleh 5X. 5 kali 32 sama dengan 160. Ini juga kurang dari 200 jadi tidak memenuhi. Yang D, Y ditambah 3Y sama dengan 38 ditambah 3 kali 58 sama dengan 212. Nah, ini lebih dari 200 sehingga memenuhi. Yang E, X plus 4Y ditambah 32 ditambah 4 kali 38 sama dengan 184. Nah, yang ini kurang dari 200 sehingga tidak memenuhi. Jadi, buku yang dapat Ella beli adalah 1 buku tulis jenis kedua dan 3 buku tulis jenis ketiga. Jadi jawabannya yang D. Nomor 15, soal terakhir. Bu Tantri berbelanja ke minimarket. Di minimarket tersebut tersedia sosis dalam 3 kemasan. Jika Bu Tantri membeli sosis dalam 1 kemasan kecil dan 1 kemasan sedang, ia akan memperoleh 11 buah sosis. Jika Bu Tantri membeli sosis dalam 1 kemasan kecil, 2 kemasan sedang, dan 1 kemasan besar, ia akan memperoleh 41 buah sosis. Jika Bu Tantri membeli sosis dalam 3 kemasan sedang dan 2 kemasan besar, ia akan memperoleh 66 buah sosis. Bu Tantri membutuhkan paling sedikit 100 buah sosis dan ia telah membeli 1 kemasan besar. Di antara pilihan berikut, manakah yang dapat dipilih Bu Tantri? Nah, ini menghitung kemungkinan yang dipilih Bu Tantri ya. Langsung saja ke penyelesaiannya. Misalkan X banyak sosis dalam kemasan kecil, Y banyak sosis dalam kemasan sedang, Z banyak sosis dalam kemasan besar. Dari persamaan tersebut diperoleh SPATV berikut. X ditambah Y sama dengan 11, X ditambah 2Y ditambah Y sama dengan 41, 3Y ditambah 2Y sama dengan 66. Ini ketiga persamaan dari soal cerita di atas. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2, karena X-nya sudah sama jadi tidak perlu dikalikan lagi. Langsung dikurangkan. X kurang X adalah 0, Y dikurangi 2Y ada min Y, min Z, min Z-nya turun, 11 dikurangi 41 adalah min 30. Jadi ini persamaan yang keempat. Eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. 3Y ditambah 2Z, Z-nya belum sama, jadi yang atas ini karena sudah 2 tidak usah diubah, cukup dikalikan 1, jadinya 3Y ditambah 2Y sama dengan 66. Yang kedua ini Z-nya supaya menjadi 2 maka dikalikan 2, jadinya min 2Y sama dengan min 60. Supaya Y-nya ini 0 maka ditambahkan 3Y ditambah min 2Y adalah Y, min 2Z plus 2Z ditambah min 2Z adalah 0, tidak ditulis. 66 ditambah min 60 adalah 6, jadi Y-nya adalah 6. Substitusikan Y sama dengan 6 ke dalam persamaan 1. X ditambah Y sama dengan 11. X ditambah 6 sama dengan 11. X sama dengan 5. Substitusikan Y sama dengan 6 ke dalam persamaan 3. 3Y ditambah 2Z sama dengan 66. 3 kali 6 sama dengan 2Z sama dengan 66. 18 ditambah 2Z sama dengan 66. 2Z sama dengan 66 dikurangi 18 adalah 48. Z sama dengan 24 dibagi 2. 48 bagi 2 sama dengan 24. X dan Y, X, Y, Z-nya sudah diperoleh. Selanjutnya, Bu Tantri membutuhkan 100 buah sosis dan telah membeli 1 sosis kemasan besar.
Sisanya 100 dikurangi Z. Z ini tadi kan kemasan besar ya. Z-nya diganti 24 jadinya 76. Sisa yang harus dipenuhi Bu Tantri supaya menjadi 100, jadi kurang 76. Kita teliti dari pilihan A. 8X ditambah 5Y sama dengan 40 ditambah 30 sama dengan 70. Ini tidak memenuhi ya, karena masih kurang, ini butuhnya 76. Dari pilihan B, 7X ditambah 6Y sama dengan 35 ditambah 36 sama dengan 17. 1 ini juga tidak memenuhi. Dari pilihan C, 6X ditambah 7Y sama dengan 30 ditambah 42 sama dengan 72, ini juga tidak memenuhi. Dari yang D, 5X ditambah 8Y sama dengan 25 ditambah 48 sama dengan 73, ini juga tidak memenuhi. Yang E, 4X ditambah 10Y sama dengan 20 ditambah 60 sama dengan 80. Nah, ini memenuhi ya, karena 76 dan 80 ini lebih besar 80, jadi 80 bisa mencukupi yang 76. Jadi Bu Tanti dapat memilih pilihan yang E, jadi jawabannya yang E. Demikian untuk pembahasan soal kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.